Saudari Kristi bisa berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kristi, Mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kau berkati kami semua Tuhan. Kau berikan kami fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Supaya kiranya apa yang dapat disampaikan bisa kami mengerti dan kami bisa lakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati iya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. amin. Oke. Oke, sorry. Oke, shalom semuanya. Oke, tadi kabarnya udah dibilangkan baik-baik saja. Oke. Shalom. Oke, saat ini saya ingin membawakan sesuatu yang mungkin agak santai aja teman-teman, nggak perlu terlalu serius dan lain sebagainya. Ini lebih ke arah biblical. Saya ingin membawakan khotbah secara ekspositori mengenai penjelasan atau eksposisi dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Karena saya berpikir sesuatu yang sifatnya dogmatik itu juga penting. Sesuatu yang sifatnya dogma itu juga penting. Dan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 ada sesuatu yang kita tahu adalah kristologi kita, yaitu tentang peristiwa yang sudah bersejarah, yaitu inkarnasi Yesus Kristus. Karena itu saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Jadi ini agak santai aja. Dan nanti aku juga ngomongnya pakai aku aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman, karena aku nggak terbiasa pakai saya gitu. Jadi supaya lebih lebih santai dan lain sebagainya. Dan juga waktunya singkat ini, jadi ya semoga bisa tersampaikan semuanya. Oke, pertama-tama kita akan membaca teksnya dalam terjemahan baru. Bisakah saudari Hana membacakannya? Bisa kelihatan kan? Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Oke. Bisakah saudara saya Daniel untuk membacakan versi bahasa Indonesia masa kini supaya kita bisa melihat perbandingannya? Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya, lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di salib. Sebab itulah Allah mengangkat dia setinggi-tingginya, serta memberikan kepadanya kekuasaan yang lebih besar daripada segala kekuasaan yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, serta yang di bawah bumi, akan menyembah dia. Mereka semuanya akan mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Dengan demikian Allah Bapa dimuliakan. Oke, thank you. Oke, sebelum nanti aku akan masuk kepada pembahasan firman, tapi pertama-tama kita harus mengakui satu
pengakuan iman yang sangat terkenal bahkan menjadi dogma dari gereja, yaitu tentang pengakuan iman Kalsedon. Saya akan bacakan teman-teman. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat, mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh menurut keilahiannya mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan kita. Dalam segala hal sama seperti kita tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diperanakan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria sang perawan bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, anak Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakan mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu keberadaan atau makhluk. Tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya yang diperanakan, Allah, Firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Oke, nanti sebentar konsili itu akan berkaitan dengan apa yang akan aku bahas ke teman-teman sekalian. Oke, pertama-tama kalau kita membuka di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, kita akan menemukan bahwa Paulus itu seolah menyinggung sebuah masalah. Karena dia berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaanmu juga yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apa sebenarnya masalah yang terjadi? Nah, kalau kita melihat konteksnya, kita melihat dalam ayat 3 dan 4, maka kita akan menemukan bahwa saat itu ada kecenderungan untuk memikirkan diri sendiri. Jadi di Filipi ini ada benih-benih perpecahan gitu. Nggak sama Korintus. Korintus itu udah pecah. Tapi Filipi ini masih ada benih-benih gitu. Dan kalau teman-teman membaca dalam pasal 4, teman-teman akan menemukan bahwa ada sebenarnya dua perempuan yang berselisih gitu. Saya lupa namanya, Eudia dan Sintike atau siapa itu namanya. Intinya mereka berselisih gitu karena ada perbedaan pemahaman dan juga ada fokus kepada diri sendiri. Jadi permasalahan mengenai antroposentris atau berpusat kepada diri sendiri itu bukan sesuatu yang baru gitu, tapi itu udah ada sejak dulu gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya contoh hari ini merasa loh kok temanku itu egois dan lain sebagainya, sebenarnya itu udah sesuatu yang bersejarah gitu. Jadi benar apa kata mengkhotbah, tidak ada sesuatu yang baru gitu, semua itu hanya berulang-ulang gitu. Oke, karena itu Paulus memberikan nasihat supaya jemaat Filipi sejiwa dengan Kristus. Sepikir dan seperasaan. Ini kan mungkin masih abstrak kan, sejiwa dengan Kristus apa itu. Tapi berdasarkan kalau perbandingan antara versi TB dan BIMK, maka kita menemukan bahwa sejiwa dengan Kristus itu artinya sepikir dan seperasaan. Tuhan ingin kita sepikir dan seperasaan dengan Dia gitu. Nah, terus pasti muncul pertanyaan, emangnya apa yang Kristus sudah lakukan kan? Kenapa kita harus seperti Kristus gitu? Emangnya apa yang sudah dilakukan Kristus itu gitu? Kita mau masuk. Kita tahu bersama seperti yang tadi sudah saya singgung di awal bahwa peristiwa yang sangat bersejarah, bahkan inkarnasi Yesus adalah salah satu dari dogma gereja. Kalau misalnya kita menemui doktrin yang contohnya keselamatan. Keselamatan itu kan ada yang percaya sekali selamat tetap selamat, ada yang percaya keselamatan bisa hilang. Ada yang percaya sebagian selamat, ada yang percaya semua orang diselamatkan, tergantung kehendak bebasnya apakah mau percaya atau tidak. Tetapi itu dalam level doktrin. Tapi ada level yang lebih bawah lagi, lebih dasar lagi, dan baik itu kita Katolik, kita Ortodoks, kita Pentakosta, kita Protestan, kita Anglikan, kita Anabaptis, kita semua harus sama ini dan nggak boleh berbeda. Apa itu? Trinitas. Kita mengakui bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu Allah, tiga pribadi. Dan yang kedua, kita percaya bahwa Yesus yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat 6-7, ini pembahasannya lebih jelas ketimbang kita melihat dalam tafsiran TB. Pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang nilai itu harus dipertahankannya. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya, lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Jadi versi BIMK ini menjelaskan tentang natur Yesus atau hakikat Yesus dengan lebih jelas. Siapa Yesus ini sebenarnya? Ini dia. Yesus yang adalah Allah
Oke, peristiwanya seperti ini. Yesus yang adalah Allah. Kita harus memahami peristiwa kenosis. Jadi Yesus yang adalah Allah, kalau teman-teman mungkin bisa melihat tangan saya, Yesus yang adalah Allah itu merengkuh kemanusiaan, mengambil naturnya menjadi hakikatnya sehingga ia menjadi Allah dan manusia. Jadi Konsili Kalsedon itu menjelaskan itu karena ada permasalahan mengenai bidah gereja yang bernama Arius yang saat itu sempat mengubah pemahaman kekristenan bahwa Yesus itu diciptakan. Padahal kita percaya bahwa dia adalah Allah yang merengkuh kemanusiaan, mengambil natur kemanusiaan itu dan menjadikannya menjadi miliknya. Jadi ini nggak boleh dibalik. Kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Nggak boleh manusia dan Allah. Kenapa? Karena gini loh teman-teman, kalau kita percaya sebaliknya, berarti itu Yesus itu diciptakan dari manusia. Dia diciptakan sebagai manusia, tetapi dia diangkat oleh Bapa menjadi Allah. Itu kan dibalik kan? Nah, tapi kalau kita katakan Yesus adalah Allah dan manusia, maka Yesus itu adalah Allah, tetapi ia merengkuh kemanusiaan, mengambil natur itu dan menjadi naturnya sendiri. Sehingga kita tahu bahwa hari ini Yesus adalah Allah dan manusia. Oke. Aku harap teman-teman ini bisa memahaminya, dan aku harap juga khotbah ini tidak hanya menyentuh aspek nanti kedepannya akan kubahas logis bagi pria, tetapi aspek emosional juga bagi wanita. Oke, kita lanjut. Oke, inkarnasi Yesus itu bukan berarti ia menjelma menjadi manusia. Oke, kalau dalam pemahaman timur itu seperti ini loh teman-teman. Menjelma menjadi manusia itu seperti ini. Misalnya kalau teman-teman pernah nonton film-film Yunani tentang dewa-dewa, misalnya dewa Zeus yang akhirnya dia menjelma, dia menyamar jadi manusia gitu. Film apa itu namanya? Ada yang tahu? Aku lupa namanya loh. Hercules. Yang Zeus itu dia menyamar jadi kakek. Titan. Apa Dre? Red of Titan. Ayo mungkin yang itu. Narnia. Ya. Narnia. Kok Narnia Poseidon nggak sih? Mercy. Oh, iya intinya itulah. Poseidon apalah. Yang ada Zeusnya. Iya, ada juga satu film, cuma aku lupa namanya apa itu. Aku baru nonton tahun 2000. Palak. Oke, lanjut. Oke. Ya, oke, jadi menjelma menjadi manusia bukan seperti itu. Jadi kayak Zeus itu kan dia tetap dewa, tetapi dia menjadi manusia, tapi dia tidak mengambil hakikat itu, enggak. Tetapi kalau inkarnasi itu Yesus mengambil hakikat manusia itu. Aku harap teman-teman bisa memahami ini. Jadi Yesus yang adalah Allah mengambil natur kemanusiaan itu. Jadi dia menjadi Allah dan manusia. Sejak dia mengambil itu, maka sampai akhir, bahkan sampai dia telah mati, bangkit, dia tetap adalah Allah dan manusia sampai selama-lamanya. Oke, inkarnasi Yesus bukan berarti ia melepaskan keilahiannya atau hakikatnya sebagai Allah lalu menjadi manusia. Oke, ini cukup terkenal juga pemahaman ini yang mengatakan bahwa ketika Yesus berinkarnasi, dia lepas dong keilahiannya, baru dia jadi manusia, baru nanti pas dia bangkit dapat lagi Allahnya. Loh, kita nggak memahami seperti itu loh. Kalau kita memahami seperti itu akan sangat anti dengan Kalsedon gitu. Jadi peristiwa kenosis itu harus kita pahami bahwa memang Yesus mengosongkan dirinya, tetapi dia tetap adalah Allah. Hanya saja dia mengambil natur kemanusiaan itu. Jadi ketika Yesus di dalam dunia, dia tetap adalah Allah dan manusia. Tetapi Yesus tidak menunjukkan secara terang-terangan bahwa dia adalah Allah. Kalau teman-teman membaca di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak pernah kan Yesus langsung menyinggung bahwa dia adalah Allah. Nggak pernah kan. Dia kan selalu ngomong kepada Bapa dan Bapa kan. Nah, dia tidak menunjukkan itu. Dia rela melakukan itu. Oke, inkarnasi Yesus bukan berarti ia melepaskan kedaulatan dan kemuliaannya sebagai Allah. Oke, udah jelas ini ya. Inkarnasi Yesus berarti ia menyangkali hakikatnya sebagai Allah dan tidak menunjukkannya, melainkan menunjukkan hakikatnya sebagai manusia. Itu sebabnya Yesus tidak pernah berkata terus terang bahwa ia adalah Allah. Ia selalu berbicara atas nama Bapa. Oke. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, ini penting. Yesus bukan hanya berinkarnasi, tetapi ia juga taat sepenuhnya kepada Allah. Natur keilahiannya menolak dosa. Kita tahu, kita sudah belajar di dalam dogmatika 1, Yesus tidak bisa berdosa. Tetapi aku lebih memahami itu dalam keilahiannya, ia tidak bisa berdosa. Dan membuatnya tidak bisa berdosa, tetapi natur kemanusiaannya bisa membuatnya jatuh dalam dosa. Jadi, kalau kita melihat Yesus, kita harus melihat bahwa Yesus itu memiliki dua natur.
natur keilahiannya dan natur kemanusiaannya. Natur keilahiannya tidak bisa membuat dia berdosa karena dia adalah Allah. Allah tidak bisa berdosa. Allah hanya bisa melakukan sesuatu yang baik. Tetapi natur kemanusiaannya bisa membuat dia berdosa. Itu sebabnya kita menemui bahwa Yesus itu bisa digoda dan lain sebagainya oleh iblis dan lain sebagainya. Tetapi dia memilih untuk tetap taat. Oke. Bahkan mengambil hukuman terhina dalam Romawi. Kita udah belajar kan ketika Yesus disalib itu dia mengambil hukuman terhina dalam Romawi. Salib itu hukuman yang paling hina dalam Romawi. Bahkan Rasul Paulus pun tidak dihukum salib kan, padahal dia sudah melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan Romawi, tetapi dia ada yang mengatakan dia dipenggal. Nah, karena salib itu hukuman terhina dalam Romawi dan hukuman terkutuk dalam kitab suci. Kalau teman-teman buka dalam Galatia ayat 13, teman-teman akan menemukan bahwa di situ ada dikatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di batas bumi dan yang ada di bawah bumi. Allah meninggikan Kristus bukan karena harus, tetapi karena ia berkenan. Jadi bukan karena Yesus adalah anak tunggal Allah, pribadi kedua dari Allah Trinitas, bukan karena itu. Yesus ditinggikan oleh Allah bukan karena itu, tetapi karena ia berkenan kepada Kristus. Allah tahu bahwa apa yang dilakukan Kristus ini adalah sesuatu yang betul-betul menyenangkan hatinya, sehingga ia pun meninggikan Kristus. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, artinya setara dengan Allah. Jadi nama itu, kalau teman-teman mempelajarinya, nama itu setara dengan Allah. Ketika Allah ngomong kepada Yesus, aku mengaruniakan kepadamu nama di atas segala nama, itu artinya dia setara dengan Allah, bukan di bawah Allah, tapi setara dengan Allah. Nama itu memiliki kuasa yang sama seperti yang memberikannya gitu. Jadi, oke, nanti sebentar, nanti akan lebih jelas lagi. Oke. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, tadi kan sempat singgung tentang nama. Jadi nama itu sebenarnya memiliki kuasa yang sama seperti yang memberikannya. Oke, dalam ayat 11 kata Yesus Kristus adalah Tuhan menggunakan kata Kristus Yesus. Salah. Kurios Yesus Kristus. Oke. Kak Anggi mungkin lebih tahu, Kak Anggi. Maafkan aku, Kak Anggi. Aku masih Yunani 2, Kak. Oke. Oke. Ini menarik ini. Dalam versi Septuaginta, kata YHWH yang kita tahu tetragrammaton yang tidak bisa disebutkan secara sembarangan, itu diterjemahkan dengan kata kurios. Nah, di dalam Perjanjian Baru itu pun diterjemahkan kurios, kata Tuhan di sini, kata Yesus, kata adalah Tuhan ini Tuhan. Nah, berarti bahwa itu ada hubungan kan, kurios yang di PB sama kurios yang di Septuaginta. Berarti bahwa mereka setara. Menurut pendapatku itu mereka setara. Jadi Tuhan yang disebutkan di dalam PB yaitu kurios, dan kurios yang disebutkan di dalam Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menggunakan juga kata kurios. Jadi mereka memiliki kesetaraan Tuhan. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini berarti dia setara dengan Bapa, tidak di bawahnya, tidak lebih tinggi daripadanya, tapi dia setara dengan Bapa. Oke, itu tadi sudah disinggung. Oke, ini udah mau selesai. Oke, cepat juga ini ya. Oke, ini yang sebenarnya ingin ku sampaikan. Implikasinya seperti ini. Yesus yang adalah Allah, rela melakukan hal seperti itu seharusnya menjadi teladan yang patut kita ikuti untuk tidak berfokus atau berpusat kepada diri sendiri, melainkan berusaha untuk melihat kepentingan yang lebih tinggi seperti apa yang sudah dilakukan Kristus. Oke, aku akan menjelaskan untuk teman-teman sekalian. Oke, mengingat konteks yang tadi yang sudah aku sebutkan di awal, konteks Filipi, bahwa mereka itu cenderung untuk individualistis, mementingkan diri sendiri gitu. Nah, Paulus pun sempat menasihati mereka, tapi nggak terlalu banyak gitu. Nah, dan Paulus sempat menyinggung tentang ini peristiwa inkarnasi Yesus. Yesus aja yang adalah Allah itu, dia seharusnya tidak perlu untuk berinkarnasi, dia seharusnya tidak perlu untuk peduli kepada manusia, tetapi ia memilih untuk peduli kepada manusia dalam kekekalannya. Dia memilih untuk menjadi manusia, padahal itu sangat beresiko. Padahal itu adalah sesuatu yang betul-betul apa untungnya sih sebenarnya baginya? Allah kan nggak perlu kita kan sebenarnya kan gitu kan. Nah, tetapi dia memilih melakukan itu demi untuk menyelamatkan
manusia. Manusia yang telah jatuh dalam dosa oleh karena Adam dan Hawa yang membuat seluruh ciptaan berdosa, yang membuat seluruh manusia berdosa dan seluruh ciptaan kena imbasnya. Melalui Kristus yang adalah yang telah mengambil natur kemanusiaan itu, mengambil homo sapiens itu, kalau dalam istilah sains mengambil kemanusiaan itu, maka dia pun memulihkan seluruh ciptaan, bukan hanya memulihkan manusia. Jadi ketika dia mati dan bangkit, ia memulihkan manusia, tapi dia juga memulihkan seluruh ciptaan. Sehingga nanti pada akhirnya kita semua pun akan dipulihkan. Bumi akan mengalami enhance dan kita semua akan menikmati kebahagiaan kekal di sorga itu. Seperti itu. Jadi implikasinya bahwa kalau Yesus aja mau merendahkan dirinya, masa sih kita dalam kehidupan kita nggak ingin untuk merendahkan diri dan lain sebagainya, tidak berfokus kepada diri sendiri saja, tapi memilih untuk tolong orang lain dan lain sebagainya. Oke, ini juga ini salah satu poin yang paling penting. Jangan sekali-kali meremehkan pengorbanan Kristus. Ada sebuah ungkapan yang berkata seperti ini loh. Ini aku pernah dengar waktu SMA ini. Ada temanku ngomong kayak gini. Nggak apa-apa berdosa, kan bisa bertobat. Setelah bertobat kan Tuhan ampuni. Ada nggak yang pernah berpikir kayak gitu? Okay. Yes. Ada. Si Willy. Jangan gitu ya, jangan. Nanti menghakimi nanti. Oke. Nanti di luar itu, urusan di luar itu. Oke. Ungkapan ini sebenarnya menunjukkan bahwa orang itu belum mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ketika, aku nggak tahu ya kalau teman-teman tapi ini dari pengalamanku secara pribadi, ketika aku berjumpa dengan anugerah Tuhan itu, ketika aku berjumpa dengan Kristus itu, rasanya ketika ingin berdosa itu rasanya sangat sulit gitu. Kenapa? Karena maksudnya aku yang hina, aku yang berdosa ini, tapi ditebus oleh Kristus. Bahkan ketika dalam pembelajaranku lebih lanjut, aku semakin sadar bahwa yang aku yang berdosa, yang gambar Allahku telah rusak, total depravity, kerusakan total, aku sudah rusak secara total. Dalam istilah Calvin, gambar Allahku bobrok gitu. Tetapi Allah yang begitu baik, rela untuk mengambil peristiwa, rela untuk berinkarnasi demi untuk menebus saya. Dia peduli dan dia ingin saya juga menikmati kebahagiaan kekal bersama dengan dia. Oke, kalau nggak tahu ya, kalau teman-teman mengikuti berita baru-baru ini, di Christianity Today sekitar beberapa minggu yang lalu sempat ada berita yang sangat menghebohkan saya juga sebenarnya. Ada seorang hamba Tuhan yang jatuh, dan seorang hamba Tuhan ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah seorang apologetika yang sangat terkenal, seorang penginjil yang sangat terkenal di kalangan skeptis, di kalangan agama-agama lain, tetapi beliau kena skandal. Orangnya udah meninggal, tapi skandalnya baru ketahuan gitu, kalau teman-teman cek dalam Christianity Today. Dan itu sungguh sangat mengganggu tentunya dalam dunia apologetika, yang membuat orang-orang itu merasa mungkin nggak percaya, trauma dengan hamba Tuhan karena kok jatuh dan lain sebagainya gitu. Terus skandalnya juga skandal seksual gitu, padahal beliau menulis buku tentang yang berhubungan dengan hubungan yang baik, dan juga beliau menulis banyak buku. Aku pernah baca salah satu bukunya tapi belum sampai selesai, baru sampai bagian introduksinya sih. Tapi itu sebuah peristiwa yang sangat menghebohkan, dan juga ada orang yang aku inspirasi. Aku sebenarnya tidak terlalu terinspirasi dengan beliau ini, tetapi orang yang aku inspirasi itu banyak dipengaruhi oleh beliau gitu. Jadi peristiwa ini tentunya sangat mengganggu tentunya hatinya gitu kan. Bagaimana bisa seorang hamba Tuhan yang kita hormati dan lain sebagainya, tapi dia jatuh gitu kan. Nah, dan itu sih yang mengingatkanku seperti ini, bukan berkata bahwa aku lebih baik daripadanya, atau aku kayak berpikir wah bersyukurlah aku nggak jatuh, dia jatuh gitu dan lain sebagainya. Bukan memposisikan diriku lebih baik daripadanya, bukan seperti itu, tetapi seperti ini loh. Aku percaya satu ungkapan ini, nggak tahu apakah teman-teman setuju atau enggak. Semua orang Kristen itu munafik. Maksudnya apa? Semua orang Kristen itu berdosa, tetapi hanya saja ada orang yang sudah ketahuan dosanya, ada yang belum ketahuan dosanya. Oke, kalau teman-teman mungkin melihatku kan seperti ini, mungkin teman-teman melihat aku baik di depan teman-teman, tapi kan teman-teman nggak tahu ketika di belakang teman-teman gitu, apakah aku baik atau enggak kan? Dan juga teman-teman kan nggak tahu seluruh dosa aku kan gitu kan? Bisa jadi kan aku misalnya ngomong yang kurang bagus terhadap teman-teman, atau mungkin aku juga melakukan dosa-dosa tertentu yang teman-teman nggak tahu. Hanya saja ada orang yang udah ketahuan dosanya dan ada yang belum gitu. Jadi itu mengingatkanku seperti ini sih. Kejatuhan dari hamba Tuhan itu bukan membuatku semakin trauma. Memang ada yang trauma, aku sadar. Ada orang yang trauma ketika hamba Tuhan itu jatuh. Bahkan ada yang jemaat yang mengatakan seperti ini loh. Ini jujur sangat mengganggu hatiku juga sih. Kalau hamba Tuhan itu jatuh nggak boleh lagi melayani loh. Wah gila, itu kan ngeri kali loh. Jatuh nggak boleh melayani lagi. Ada jemaat yang berpikir kayak gitu loh.
karena dia sempat ada masa lalu yang buruk di situ. Nah, itu sebenarnya mengingatkanku seperti ini sih. Aku sadar naturku yang berdosa, aku sadar, bahkan kita semua sadar natur kita berdosa, kita selalu cenderung untuk memberontak terhadap Allah, kita selalu cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, untuk cenderung untuk menyakiti hati Allah. Tetapi Allah yang begitu baik menyediakan anugerah yang begitu berlimpah dalam kehidupan kita. Bahkan kita nggak perlu berbuat sesuatu untuk diselamatkan, tetapi keselamatan kita terima dengan anugerah yang cuma-cuma yang kita terima lewat iman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya yang membedakan kekristenan dengan yang kepercayaan yang lain. Kita percaya bahwa hanya oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Hanya oleh anugerah itu, bukan karena aku sendiri percaya bahwa hanya oleh anugerah itu aku diselamatkan, bukan karena usahaku, bukan karena perkenananku, bukan karena kebaikan orang tuaku, tapi karena anugerah Allah itu sendiri yang merengkuh diriku, yang merengkuh umat manusia.